Welcome to my channel. Halo, salam sehat. Welcome to my channel dan juga happy Friday. Teman-teman semua, 55 hari lagi kita akan menyambut Australia di Sydney Football Stadium dalam rangka kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga dari grup C. Pertandingan yang tentunya sangat penting, sangat menentukan kemana arah langkah Garuda terbang dalam upayanya untuk mewujudkan mimpi kali pertama lolos ke Piala Dunia. Nah teman-teman semua, tentunya kita akan melihat juga bagaimana kira-kira adonan racikan dari tim kepelatihan baru yang kita semua tahu sudah ditunjuk 12 Januari kemarin menggantikan Sintayong. Ada Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, kemudian juga ada asistennya dua, Denny Lanzat dan juga Alex Pastoor. Denny Lanzat akan banyak selain membantu Patrick Kluivert di ruang ganti juga memegang U23. Nah sementara Alex Pastoor ini yang diprediksi dan diyakini akan banyak menjadi otak strategi, filosofi di balik nanti seperti apa ya katakanlah taktik yang akan kita terapkan, formasi, susunan pemain saat menghadapi Australia dan Bahrain bulan Maret nanti. Nah, gue mengajak sedikit teman-teman untuk mendengar ucapan-ucapan dari Alex Pastoor dalam 3-4 hari terakhir yang mungkin sebagian kalian sudah dengar. Yang pertama ketika dia berbicara ke Marca, dengan tegas dia mengatakan pas ketika menghadapi Australia ini dia akan kemungkinan menerapkan catenaccio atau bermain bertahan dengan counter attack. Ya ini memang sudah sejak awal banyak orang memprediksi, nggak usah mungkin pelatih berlisensi A atau B, tapi secara logika aja tanpa menggunakan emosional, strategi itu yang lebih masuk akal kita usung. Pertama, Australia itu adalah tim nomor 4 terbaik di Asia setelah Jepang, Iran dan juga Korea Selatan. Kemudian juga nanti mereka akan main away, ya tentunya ini menguntungkan mereka paham sikonnya. Kemudian juga tentunya kalau kita main away, jadi Australia main home, tentunya fans juga akan mendukung mereka. Jadi mungkin hanya satu faktor adalah Harry Souttar, ya back tinggi mereka, back jangkung mereka yang hampir pasti tidak akan main, sudah confirm bukan hampir pasti ya. Dan satu lagi Alessandro Circati, ini juga kemungkinan besar tidak bisa diturunkan. Tapi kita nggak tahu, yang pasti Harry Souttar yang sudah 99% lah tidak bisa ditampilkan. Jadi masuk akal, dan ini pun prediksi gua juga dan sebagian teman-teman bahwa melihat lawan Australia itu kita kemungkinan akan bermain pragmatis, which is totally 100% fine dan menurut gua nggak ada masalah. Ya buat kita kan, kalau gua ya, lu mau main pakai 5 back kanan kayak mau main pakai 5 back kiri atau 10-10-nya kiper juga, kalau selama kita menang kan gak ada masalah. Yang kita lihat kan pada akhirnya di klasemen kita ada di posisi mana dan apakah kita lolos atau enggak gitu ya. Jadi itu, dan Alex Pastoor sendiri sudah mengatakan demikian ya. Kalau mungkin yang ngomong katakanlah gua yang nggak punya kapasitas seperti Alex Pastoor atau mungkin pelatih-pelatih yang lain, mungkin it's okay, tapi ini Alex Pastoor sendiri sudah mengatakan demikian kepada harian Marca. Mudah-mudahan nanti ada screenshotnya, ada courtesy-nya supaya lebih mantap lah ya untuk kita menyimak ini. Nah itu yang pertama. Yang kedua, sebelum nanti kita akan melihat seperti apa kira-kira gambaran Garuda ketika menghadapi Australia, yaitu ketika dia berbicara di sebuah forum diskusi berbahasa Belanda. Dan gua rasa itu yang gue bilang, sebagian dari kalian juga mungkin sudah melihat cuplikan ini. Jauh-jauh hari pun dari beberapa teman gua, informasi yang gua dapat di Belanda itu mereka agak heran. Jangankan mereka ya, dari bapaknya Jens Raven, Bjorn Raven, kemudian juga dari gua hanya bisa bilang keluarga besarnya Giovanni van Bronckhorst yang menginformasikan ke gua, mereka cukup terkejut. Ya terkejut ini not in a bad way, not in a good way. Ya kaget aja gitu. Karena mereka no idea nih apa yang ingin dirumuskan oleh Erick Thohir dengan mengambil susunan ini. Karena apa? Karena mereka tahu Patrick Kluivert ini tidak punya kemampuan dalam menyusun taktikal dan strategi sebagus Alex Pastoor. Nah, tapi akhirnya kita semua menyimpulkan, dan bahkan di sebuah diskusi tersebut ada salah seorang ya katakanlah narasumber yang mengatakan dia paham. Ya, tapi dengan bahasa halus dia ingin mengatakan ya ini intinya Patrick Kluivert itu yang diusung sebagai bunganya di ruang ganti, nanti Alex Pastoor yang akan
memberikan input masukan-masukan taktikal, filosofi dan lain-lain. Karena jujur gua rasa sebelum dia ditunjuk tim kepelatihan ini, mungkin kita hanya tahu Patrick Kluivert, Denny Lanzat, mungkin sebagian dari kalian tahu, mungkin enggak. Alex Pastoor, gua rasa 90% dari kita nggak tahu. Ya mungkin ada 1-2 dari kalian yang tahu. Jadi intinya Patrick Kluivert ini lebih dikedepankan sebagai PR lah. Ya bukan berarti dia nggak bisa ngelatih ya, tapi lebih kepada sosok yang kita semua tahu ya, buat para pemain tim nasional khususnya yang berdarah Belanda atau keturunan atau diaspora, ini pasti seperti ngeliat dewa begitu ya. Jadi diharapkan dia bisa menjadi penyatur ruang ganti. Dan kalian yang menyimak podcast gua ketika berbicara dengan Bjorn Raven, ayahnya Jens Raven juga sudah mendengar secara langsung. Ya jadi bukan kata gua atau bukan asumsi bahwa Patrick Kluivert ini adalah social guy. Dia menggunakan ini mungkin terminologi bahasa Belanda yang diartikan ke bahasa Inggris menjadi social guy. Bahasa gampangnya adalah dia pandai bergaul. Nah itu yang pertama. Kemudian kedua, dia juga pandai dalam memahami para pemainnya yang punya karakter berbeda-beda. Karena kita tahu seperti di kelas ada 30 murid, itu masing-masing ada punya kekhasan masing-masing. Ya ada yang mungkin dikasih tahu sekali udah langsung bisa nurut, ada yang perlu didekati dengan pendekatan tertentu dan lain-lain. Nah jadi itu kombinasinya ya, supaya kita clear dalam bukan membedah ya, tapi menganalisa situasi dari tim kepelatihan ini. Nah kembali ke soal taktikal, formasi dan seperti apa gaya permainan yang akan diusung oleh Merah Putih pada 20 Maret dan 25 Maret nanti, karena di sini akan kelihatan nih warnanya seperti apa. Tadi udah gue tegaskan bahwa Alex Pastoor ini bukanlah pengusung total football sejati. Betul, memang sejak kecil di Belanda memang diajarkan bermain menyerang. Pertama, kedua diajarkan mereka selalu bermain dalam banyak posisi. Ini diafirmasi oleh Yusa Nugraha, ya adinda gua yang kalian semua juga mungkin follow dia, bahwa dari kecil saya tanya, benar nggak Mas Yusa? Dari kecil ini selalu bermain mencoba semua posisi. Betul Bung katanya. Kecuali kiper juga pernah sekali-sekali gitu. Jadi dia pernah dicoba bek kiri, bek kanan, bek tengah, CB, DM dan seterusnya. Ya. Jadi itu filosofinya. Tapi tentunya seiring berjalannya waktu, ketika kita memasuki sepak bola profesional yang global, yang tentunya warnanya sudah mulai bercampur, hal-hal seperti itu sudah menjadi abu-abu. Ya, sering kali gua ungkapkan ke kalian. Dulu ada istilah total footballnya Rinus Michel. Kemudian ada Catenaccio atau bahasa Indonesianya mungkin itu bahasa Itali kali ya, Grendel, Itali tahun 82 dengan BP Bergomi. Kemudian mulai ada staying power Jerman ya tahun 90 ya, waktu sebenarnya Jerman Barat masih waktu itu ya juara dunia mengalahkan Argentina melalui titik putih. Dan kemudian mulai ada lagi tiki taka 2010-an mendominasi itu Spanyol, Barcelona dan lain-lain. Nah sekarang ada gegenpressing atau high pressing defense dengan bilar serangannya. Jadi sepak bola itu filosofinya terus berkembang, gayanya terus berkembang, berubah, dan bukan tidak mungkin itu merupakan perpaduan dari semua filosofi yang pernah ada sepanjang sepak bola ini ada. Nah itu pula yang kemudian menjadi jawaban dari Alex Pastoor ya, ketika ditanya pertanyaan mengenai Australia, dia tidak ujuk-ujuk juga mengatakan akan bermain total football. Bahkan ayahnya Jens Raven, Bjorn Raven, ketika gue berbicara dengan beliau, ya kalian mungkin bisa nonton lagi beberapa seminggu atau 2 minggu yang lalu, dia juga mengatakan I don't think so we will play all out attack against Australia. Setahu gue, seingat gue dia ngomong gitu. Intinya tetap harus berhati-hati, meskipun ada sedikit keuntungan di situ. Ada 2 pemain Australia yang kemungkinan nggak main, Harry Souttar dan Alessandro Circati ya. Nah kemudian yang berikutnya juga menarik kalau kita lihat Alex Pastoor sendiri, walaupun dia dibesarkan di sepak bola Belanda dengan all out attack, dengan 4-3-3 dan lain-lain, ternyata kalian boleh lihat sendiri deh, kalian googling, kalian cari preferensi dia itu bukan 4 back, preferensi dia adalah 3 back. Maka dia sempat ngomong tuh, saya akan memakai 5-3-2. 5-3-2, 3-5-2 ini kan sama. Hanya kalau ketika bertahan 2 back sayapnya akan turun sehingga menjadi 5 pemain belakang, menyisakan 3 gelandang dan 2 penyerang. Ketika menyerang, biasanya salah satu sayap ini bisa juga dua-duanya akan mendorong ke depan sehingga formasinya berubah menjadi 4-4-2 atau bahkan menjadi 3-5-2. 3-5-2 kalau 2 sayapnya benar-benar naik ke atas memberikan tekanan. Jadi intinya gue mau bilang Alex Pastoor ini justru mengusung 3 back.
preferensinya loh ya. Dan ini mematahkan anggapan bahwa dengan adanya pelatih Belanda kita akan memakai 4 back. Kalau kita lihat dari preferensi atau CV-nya Alex Pastoor. Bisa saja semua berubah di lapangan, tapi kita kan melihat masa depan berdasarkan apa yang sudah pattern yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Nah, kemudian ini dia ya, kalau soal pemain mungkin gua rasa sama satu lagi yang menarik. Dia mengatakan juga gua nggak bisa nih menerapkan, kalau gue boleh translate ya kira-kira gini. Gua nggak bisa menerapkan total football karena sorry to say, kalau mungkin kalau dia boleh bilang ya lihat pemain kita juga kualitasnya seperti apa. Kualitas pemain kita ini with all due respect ya, berkali-kali gue ngomong with all due respect, pemain kita itu adalah grade B bahkan grade C-nya di Eropa. Kalau di Indonesia memang bagus ya, seperti katakanlah Ivar Jenner, mungkin seperti Ragnar, mungkin seperti Eleanor Renders, Tom Hay dan lain-lain. Itu kalau di Indonesia luar biasa, pasti di atas rata-rata pemain Liga 1. Tapi once kita memasuki Asia, apalagi kita bikin barometernya Eropa, mereka menjadi kelas B bahkan kelas C. Mungkin kalau gue boleh berpendapat yang kelas B itu hanya Calvin Verdong, mungkin Jay Itzes, mungkin Mads Hilgers dan Tom Hay. Itu kira-kira mungkin para pemain diaspora kita yang punya grade B. Nah, Alex Pastoor sadar itu dan kita juga seharusnya sadar itu, sehingga dia tahu nggak mungkin gue nyuruh ini pemain 90 menit lari-larian. Olah-olah kan gerak semua kan, bukan hanya lari, gerak semua bahkan. Jadi ini membutuhkan stamina, endurance yang sangat luar biasa. Gue masih ingat dengan filosofi STE aja yang menekankan kepada fisik dan juga power, pas lawan Arab di Jeddah ngos-ngosan. Karena gue sendiri kebetulan nonton langsung di situ, memang panasnya luar biasa, gue akuin ya. Tapi menit 58 mukanya Ragnar tuh udah merah gitu. Tom Hay itu bahkan ya pokoknya mereka lelah semua lah, dan itu memang wajar, apalagi kalau mau memainkan all out attack ya, dengan profil para pemain kita yang belum mumpuni untuk itu. Justru ini gue sangat mendukung apa yang dikatakan Alex Pastoor. Jadi dia berkali-kali gue menggunakan analogi ini. Ya lu sebagai koki, misalnya lu koki dari bintang 5, lu tahu bahan bakunya ini bahan baku mungkin soto ayam pinggir jalan gitu ya, yang lu nggak bisa lu terapkan gaya masak di bintang 5 untuk bahan baku yang soto ayam tadi gitu. Walaupun gue juga suka soto ayam gitu loh. Jadi dia harus menyesuaikan lah seperti itu, which is good ya. Itu mungkin mengapa Erick Thohir memilih Alex Pastoor sebagai otak di balik tim kepelatihan. Nah, sedikit sebelum gue tutup, gue ingin memberikan referensi ke kalian. Dulu sekitar 13-15 tahun lalu, kalau kita lihat track record dari seorang Alex Pastoor ini memang cenderung menyerang, cenderung agresif. Gue kasih contoh, ya ketika dia membawa Excelsior tahun 2009-2010 promosi, itu dia timnya itu mencetak 77 gol, cukup banyak lah intinya itu. Kemudian tahun 2015, tahun 2016, ketika dia membawa Sparta Rotterdam juga promosi bahkan dengan status sebagai juara grup, itu torehan golnya 83. Ini intinya cukup besar lah, cukup subur gitu ya, cukup agresif. Nah, namun 5-6 tahun terakhir preferensi dia berubah, jadi agak lebih pragmatis. Ini gue kasih contoh ya. Tahun 2022-2023 dia membawa Almer City promosi sebagai peringkat 3. Dan kalian tahu torehan golnya cuman 58. Nah, kalau kita tarik dari 11 tim teratas dari tim ST Divisi saat itu, Almer City itu torehan golnya ketiga terbawah, paling subur. Jadi ada 11 tim nih. Nah, dia tuh yang pertama itu Heracles 103 gol, kemudian ada PEC Zwolle 99 gol. Nah, dia tuh ada di peringkat ke-9 berarti. Nah, 10-11-nya itu masih ada lagi yang memang lebih mandul lah. Jadi ada 58, ada VVV Venlo dan juga ada Telstar. Jadi VVV Venlo itu 56 gol, kemudian Telstar dulu paling bawah ya. Paling bawah itu Telstar 39 gol, kemudian ada VVV Venlo 56 gol, baru Almer City 58 gol. Padahal dia peringkat 3 nih kalau di klasemen, tapi kalau subur-suburan dia peringkat 3 terbawah dari 11 tim. Nah, kemudian yang bukan lebih parah ya, tapi yang lebih pragmatisnya kalau kita lihat ketika dia kemudian membawa promosi kan 2022-2023. Nah, tahun 23-24, 2023-2024
Itu kan Almer City bertahan di Eredivisie. Itu dia satu musim hanya mencetak 33 gol. Jadi kalau di rata-rata per pertandingan itu nggak sampai 1 gol. Dan dia adalah nomor 2 terburuk torehan golnya. Walaupun dia tetap bertahan di degradasi ya. Gue lupa kalau nggak salah peringkat mungkin 15 atau 14 lah. Nah yang terburuk itu adalah Vitesse Arnhem. Ini tim yang paling bawah juru kunci dengan 30 gol. Jadi baru kemudian nomor 2 terburuk adalah Almer City tahun lalu itu dengan 33 gol. Yang gue mau bilang di sini adalah Alex Pastor ini justru bagus. Ini adalah pelatih sosok yang tahu diri gitu, yang tahu diri, yang realistis. Jadi ketika nanti dia melihat tim nasional kita seperti apa, dia nggak akan serampangan menggunakan all out attack. Nah tentu gue bisa salah, bisa juga nanti di lapangan berubah, bisa juga dia ngomong A, tiba-tiba begitu main nanti dia main B, pakai strategi B untuk mengelabui lawan, kita nggak tahu. Tapi kalau gue lihat dari catatan gue ini, ya ini kemungkinan besar Alex Pastor akan menggunakan strategi Catenaccio dengan counter attack. Selama itu bisa meraih hasil yang positif, ya nggak apa-apa. Karena bagaimanapun juga ruang ganti itu adalah domainnya pelatih, ya. Mau siapapun tidak bisa mengintervensi. Mau pemain, mau penonton, mau ketua umum, mau esko, bahkan presiden sekaligus sejatinya tidak boleh mengintervensi ruang ganti, terutama kalau kita bicara taktikal dan strategi. Nah, itu kira-kira pemaparan soal bagaimana kira-kira style dari permainan Indonesia di bawah tim kepelatihan baru, terutama menjelang pertandingan menghadapi Australia 55 hari lagi dan juga selang 5 hari menghadapi Bahrain tanggal 25 Maret 2025 di Gelora Bung Karno. Teman-teman, terima kasih semua sudah menyimak. Tinggalkan komen buat kalian yang ingin memberikan ekspresi. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan kalau ada video-video gue yang terbaru. Terima kasih dan adios.